Yesus ajarkan Muslim, tapi tidak beragama Muslim. Saya Pendeta Tan Hoinai, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya, sebagai apologeter, ya, yang paham Alkitab, harus siap menerima pertanyaan dadakan. Yang dadakan itu bukan cuma tahu bulat. Kepada semua apologet yang masih berdasar Bapa, yang masih Tritunggal, apologeter yang menyembah Bapa, menyembah Tritunggal, Anda tidak berhak untuk mewakili kekristenan. Segera keluar. Ya. Sop katul mentul-mentul. Bom-bom kar, ya. Wak labu, susukana, efeminate yang tidak jelas laki perempuan, keluar. Segera pergi ke laut, jadilah apologeter ikan duyung, jadilah apologeter bedes. Ya, seperti itu ya. Ya, para apologeter penyembah Bapa, penyembah Tritunggal, ya, segera keluar. Ya, Anda tidak berhak untuk mewakili kekristenan, ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, ya. Ada pertanyaan begini, Pak Pendeta, HTD tolong dijawab bahwa Yesus itu seorang Muslim. Saya akan membuat jawaban dalam bingkai Indonesia Pancasila, ya. Ya, saya membuat mengedukasi semua, ya. Karena ada pertanyaan, Yesus itu apakah seorang Muslim, ya? Ya, saya jawab dengan edukasi, ya, edukasi Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Untuk para apologeter kaleng-kaleng rombeng seperti ya bom-bom kar, seperti wak labu, seperti efeminate yang tidak jelas laki perempuannya, seperti susukana, seperti sop katul, janda mentul-mentul, keluar. Engkau tidak berhak mewakili kekristenan. Para penyembah Bapa, para Tritunggal tidak berhak mewakili kekristenan. Yesus mengajarkan Muslim tetapi tidak beragama Muslim. Sekarang kita luruskan dulu definisi Muslim itu apa? Apa itu definisi Muslim? Muslim adalah bahasa Arab yang artinya al-muslimi, al-islami, shalom, damai sejahtera. Perhatikan penulisan al-muslimi, al-strip muslimi, al-islami, al-strip islami ditulis pakai huruf kecil, baik muslimi maupun islami. Artinya itu sebuah sifat ajaran, sama sekali bukan sebuah nama, ya, nama ajaran maupun nama agama. Jadi, ya, muslimi, al-islami artinya sebuah ajaran untuk semua umat manusia, sebuah ajaran damai sejahtera. Ini ciamik. Jadi kita luruskan dulu ya. Ajaran Muslim itu ajaran damai sejahtera, ajaran untuk semua umat manusia. Betul? Betul. Ajaran shalom. Betul? Betul. Nomor 2, ketika Yesus masih menjadi manusia, di dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus masih menjadi manusia, melayani di bumi. Yesus berkata langsung, damai sejahtera, Muslim ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera, Muslim ku berikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Jadi valid, ketika Yesus masih menjadi manusia, Yesus mengajarkan ajaran damai sejahtera, ajaran Muslim. Nomor 2, ketika Yesus sudah Tuhan dan sudah roh. Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus berubah dari Tuhan yang fisik menjadi Tuhan yang roh, ya. Yesus berkata langsung, ya, damai sejahtera, Muslim ku tinggalkan damai sejahtera bagi kamu. Ya, Yesus berkata langsung damai sejahtera, artinya Muslim bagi kamu. Yohanes 20 ayat 19, ayat 21, ayat 26. Jadi very clear. Baik ketika Yesus masih menjadi manusia melayani,
maupun setelah bangkit ya dan sudah menjadi Tuhan yang roh, Yesus mengajarkan ajaran damai sejahtera, ajaran shalom, ajaran Muslim. 4. Yesus tidak beragama. Yesus tidak pernah beragama. Ketika menjadi manusia umur 1-29 tahun, Yesus harus takluk pada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4, yaitu Yesus harus disunat, Yesus harus diserahkan sebagai anak sulung, dan ibunya yaitu Maria harus melakukan akekah atau pentahiran. Lukas 2 ayat 21, 22 dan 23. Ketika setelah dewasa melayani umur 30-33 tahun, Yesus sama sekali tidak takluk pada hukum Taurat. Bahkan halal haram dinyatakan batal. Markus 7 ayat 19, semua makanan halal. Demikian juga hari Sabat batal, sebab Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya hari Sabat itu dibuat oleh Yesus sendiri, sewaktu dulu Yesus sebagai Tuhan Huruf Besar semua, Yahweh. Matius 12 ayat 8. Kesimpulan, 100% benar. Yesus selama di bumi, baik ketika masih fisik manusia, umur 30-33 tahun, maupun ketika sudah bangkit sebagai Tuhan yang roh, Yesus mengajarkan ajaran damai sejahtera, ajaran shalom, ajaran untuk semua umat, ajaran Muslim. Namun demikian, Yesus tidak pernah beragama, baik itu agama Yahudi atau agama Kristen, apalagi agama dari non-Kristen. Very clear. Shalom al-muslimi, al-islami, damai sejahtera. Pendeta HTD Tan Hoi Nai. Clear toh? 1 menit toh. Jadi Anda harus siap untuk menerima pertanyaan dadakan. Ingat, yang dadakan itu bukan cuma tahu bulat. Ya, pertanyaan dadakan Anda harus sanggup ya. Maka dari itu saya menyampaikan segera keluar para apologeter kaleng rombeng ya. Sop katul mentul-mentul ya, susu kana, efeminate yang nggak jelas lagi perempuan itu, kelompok-kelompok seperti Wak Labu, seperti Bom Kar, segera keluar. Kamu memalukan ya. Anda tidak berhak mewakili kekristenan. Para penyembah Bapa tidak berhak mewakili kekristenan, entah sebagai apologeter atau apapun juga. Para penyembah Tritunggal segera keluar dari apologet ya, di tayangan medsos ya. Malu-maluin, memalukan. Sana kamu ke laut ya, jadilah kamu apologeter ikan duyung, atau ke hutan jadi apologeter para bedes tuh. Ya, cocok buat kalian itu para penyembah Bapa itu. Ya, kekristenan itu hanya mengenal ya penyembahan terhadap Yesus Kristus ya, 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi kalau Allahmu bukan Kristus, bukan Yesus Kristus, sorry, keluar. Kamu tidak boleh mengatasnamakan Kristen. Ya, penyembah Bapa bukan Kristen, penyembah Tritunggal bukan Kristen. Tritunggal bukan Allah, Bapa tidak pernah sedetik pun jadi Allah. Ya, sebagai apologeter, sebagai harus mempertanggungjawabkan keimanan, harus siap dengan pertanyaan dadakan. Ya, yang dadakan itu bukan cuma tahu bulat. Ya, apakah Yesus itu Muslim? Ya, Yesus mengajarkan ajaran damai sejahtera, ajaran shalom, ajaran untuk semua umat, ajaran Muslim. Tapi Yesus tidak beragama. Termasuk Yesus tidak beragama Yahudi, Yesus tidak beragama Kristen, apalagi Yesus juga tidak beragama agama-agama di luar Kristen. Very clear? Kita Indonesia, kita Pancasila. Itu yang disebut mengedukasi umat. Jawaban 1 menit, nancep mak jelep. Ya, diem, nggak bisa bantah. Ayat Alkitab semua kok. Ya, Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera itu kan shalom, itu kan muslimi. Ya, al-islami, al-muslimi sama saja, itu sifat dari sebuah ajaran, bukan sebuah nama, ya.
very clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa, kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, khusus apologeter, kaleng, rombeng, keluar. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.